Duana nyebut engkau masih anak sekolah 1 SMA, mane kemudian sebelas tahun kemudian masih anak SMA, eta budak ka mana eta teh? Percayaan di sini kan aya sande kala dengan sandi kala. Jadi ada tanda perubahan waktu. Assalamualaikum alumni Plat D. Sekarang saya kedatangan sebenarnya saya mengenal dia adalah seorang vokalis nyopi. Vokalis Purpose zaman dulu teh termasuk band yang terkenal Purpose gitu nya. Jadi pertanyaan orang eta Chris ya nyanyi lagu maneh? Kebalik. Naon? Kita menyanyikan lagunya Odi Agam yang dipopulerkan oleh Chris ya. Duana nyebut engkau masih anak sekolah 1 SMA, mane kemudian sebelas tahun kemudian masih anak SMA, eta budak ka mana eta teh? Engkau sudah anak kuliah ya Mas? Sudah anak kuliah tahun 80-an berarti geus aki-aki kesini nih. Oke. Oke, alumni Plat D. Lutfi ini alumni SMA seberapa 18-nya? Seman Negeri 18 Bandung. Kemarin itu sempat terjadi perdebatan dengan kita di manakah SMA 18. SMA-nya Cita-Citata itu. Oh, Cita-Citata. Alhamdulillah. Ada Cita-Citata, ada Lutfi Purpose. Dan ada satu lagi mungkin masih ingat dulu ya penyanyi Yanti Arianto, lagu Karunya lagu Sunda. Iya itu. Alhamdulillah. Tapi ya lulusan berarti banyak yang terkenal. Cuma sakolana urang teu nyaho nepi ka ayeuna 18 di mana. Tapi setelah acara ini saya akan mengeliling kota Bandung untuk mencari SMA 18 di mana. Nyafinya. Siap. Nah, Vi, ya. Kita teh sekarang mau ngebahas sesuatu nya. Cek orang mah cukup asik juga, tapi walaupun menurut saya mah berat juga ya. Jangan yang berat-berat lah. Hidup kita ini sudah berat sekali ya. Terutama setelah BBM naik tinggi. Maka harga musisi pun sekarang saya naikkan. Naikkan ke mana? Ohnya saruakeun we aja. Bagaimana dengan kondisi pasar dunia oge nya. YouTube hargana ieu berarti band naik ya. Oke, Fik. Ya. Kita bicarakan tentang kultisme atau okultisme. Ya. Berat banget ya judulnya. Berat. Orang sempat googling naon atuh Lutfi ngomong naon kultisme. Menurut Google apa menurut Google? Kelanya orang baca heula kultisme. Kult kajian teologis, ya Allah. Ini gara-gara produser sosok pengen ribet. Saat itu ngomong ke naon kultisme. Sok daripada orang mukaan kieu kultisme naon sih sebenarnya teh gitu. Kultisme teh naon? Kan kata asal katanya dari kultur ya. Kultur berarti ini dianggap bahwa kult itu sudah membentuk genrenya tersendiri dan sudah menjadi zen, tahap zen. Jadi kayak kalau yang gampang lah ya. Amin ya Allah. Jangan kata gampang, saya lebih aing capek. Sok. Jadi kalau kayak di dunia fashion gitu ya. Kita kenal Versace gitu, Gianni Versace. Untuk model begitu ya dia dianggap sudah menjadi genre tersendiri, cult. Gitu. Kalau di baru-baru ini kan yang rame tuh Citayam Fashion Week. Sebenarnya mereka bisa disebut cult untuk ses itu sosial ekonomi stratanya sendiri. Gitu kalau sudah di satu golongan, di satu kelompok dianggap paling maestro, di atasnya maestro udah zen, ya udah itu dianggap cult. Oke. Kalau saya membaca di Wikipedia we gampang. Okultisme adalah kepercayaan terhadap hal-hal supranatural. Ya. Okultisme merupakan terjemahan dari bahasa Inggris occultism. Kata dasarnya occult-nya gitu.
adalah sebenarnya bukan hanya sihir, lebih tepatnya supranatural. Aing bingung ya ngomong kenapa. Jadi kata okultisme itu semacam kepercayaan terhadap hal-hal yang supranatural kah? Ya. Apakah suatu kepercayaan di masyarakat gitu ya, di masyarakat terhadap sesuatu yang bukan agama, non agamis sebenarnya. Gitu. Bisa jadi pemahamannya ke situ. Tapi ada juga ini kita kasih contoh yang gampang-gampang aja lah ya. Ketika kita mendengarkan orang bermain musik, ya kan saya pemusik ya, dia bukan penyihir. Ketika memainkan kecapi, kata senior saya Pak Tandeseng, ada 2 hal ketika orang bermain musik. Satu, memenuhi keperluan telinga, dan satu lagi keperluan rasa. Nah, ketika jentreng dibunyikan si kecapi tersebut, treng, ada yang enak di telinga, udah sampai di telinga aja. Tapi ketika sudah sampai di rasa, biasanya orang-orang begitu yang mendengarkan minimal menangis, maksimal kasurupan. Jadi kalau kita mendengarkan jentreng dari Rancakalong gitu ya, itu pasti ada yang bahasa kerennya kasurupan deh. Possession. Bukan. Jadi itu kan dia terkena alam bawah sadarnya. Maka dianggap bahwa musik tersebut okultisme. Bahkan beberapa pemilihan daerah, pemilihan kepala daerah ya, pemilihan kades gitu ya, itu dipakai tarawangsaan. Ketika sesudah masa kampanye, mereka berkeliling, terakhir dikumpulkan para calon kepala desa ini, kemudian dibawa jentreng tarawangsaan, kemudian dikasih selendang, dia akan transendental, dia akan menari secara tidak sadar karena alam bawah sadarnya yang membawa. Nanti kelihatan kalau orangnya nunduk aja saat tarian, itu orangnya rendah hati. Tapi ketika orangnya mendongak atau dalam bahasa Sundanya tanggah gitu ya, wah iya malah kayak jelema. Nah, masyarakat sudah tahu harus memilih siapa. Berarti itu masalah kepercayaan ketika tertunduk itu tertunduk kemudian orang itu menjadi dianggapnya orang yang merendah. Iya, karena kan alam bawah sadar yang bicara. Iya, betul. Nah, kepercayaan terhadap jika gitu teh mulainya dari kapan tapi? Kalau di Indonesia di Sunda lah. Iya. Kalau tepat waktunya kita belum tahu ya, karena sampai para profesor arkeolog pun belum bisa memastikan kapan adanya sasajen. Oke. Kalau orang barat mengaku bahwa mengklaim bahwa kopi yang kita konsumsi itu berasal dari Eritrea, Ethiopia, abad-abadnya juga masih baru-baru. Sementara di kita sudah ada budaya sajen yang di dalam sajen tersebut terdapat kopi pahit, kopi amis gitu. Ya. Nah, itu tinggal kita cari tahu ini dari abad berapa. Nah, itu sangat belum terdefinisikan tahunnya berapa. Okay. Belum ada yang berani. Oke, saya coba mensederhanakan etanya punya gitu. Jadi sebenarnya ini adalah semacam kepercayaan dari masyarakat. Ya, betul. Masyarakat. Yang sebenarnya kita tidak pernah tahu ini apakah ini produk lokal atau akulturasi. Iya, betul. Oke, gitu. Nah, tapi kalau saya lihat dari kata okultisme ini gitu, berarti kan sebenarnya ada kepercayaan yang dibawa. Betul, karena kan akulturasi. Betul. Nah, kepercayaan seperti apa aja yang sekarang terlihat bahwa memang ini terbangun oleh akulturasi? Banyak banget. Jadi dari mulai hitanan aja. Hitanan, kan? Sunatan.
Ya kan? Ini bahkan ada 2 versi dari kata ini katanya. Ketika berbicaranya Sundatan, berarti itulah kekalahan budaya Sunda oleh budaya Timur Tengah. Oh gitu. Tapi ketika katanya Sunatan, berarti ini full dari Timur Tengah. Sebenarnya kalau sunatan itu kan tidak wajib berarti. Ya baheula mah teu wajib. Wajib. Sancan Islam asup meureun. Iya, gitu. Makanya ditambah lagi ini Timur Tengahnya sudah masuk, diyakini oleh masyarakat. Ditambah lagi oleh kita agar secara budaya kita tidak terlalu takluk lah gitu ya. Maka ketika hitanan digeresel dipotong gitu ya, maka ayam jantan pun dipotong. Itu sebagai antitesis kedua-duanya. Bahwa kami mah motong hayam kebudayaan mah gitu. Kalau Anda yang akulturasi motong hayam oge kan. Nah itu kalau kuliah teosofi pasti ada tuh. Sampai karena di kuliah teosofi dipelajari kenapa sampai ada budaya hitanan. Hitanan itu udah bahasa Arab. Ya. Oh bahasa Arab ya teh. Iya. Jadi hitanan itu bukan sebenarnya bukan culture yang kita dulu. Yes. Oke. Ya, itu adalah sebenarnya kalau secara medis teh baru ketemu sekarang bahwa itu teh memang bisa aja itu klaim. Bisa klaim. Bisa aja klaim. Bisa klaim. Tapi kalau dibuktikan secara medis bisa aja kan. Bisa aja. Nah, bisa. Oke. Eta kan lucunya yang tadi diomongin sama Lutfi teh bahwa banyak sekali alkulturasi yang sebenarnya bukan produk kita. Iya. Atau kita di rumah lah yang sehari-hari. Kalau dahulu rumah kakek nenek kita kan tidak ada gorden. Ya. Ya. Bener kan? Kelambu lah paling ada tuh. Kerengi tungkul eta gunana. Iya. Ya. Nah ketika budaya Eropa masuk, maka ada gorden. Kan gorden itu bahasa Belanda. Gorden teh bahasa Belanda. Gorden, karcis, itu kan bahasa Belanda semua. Nah, kemudian si gorden ini tuh dijadikan penambah untuk penutup jendela. Nah, ada kepercayaan di kita kalau sudah sore hari, biasanya 3:30 gitu ya, atau jam 4, jam 4:30, harus ditutup semua. Mulai pintu sampai jendela. Nanti boleh dibuka lagi sesudah bada maghrib biasanya ataupun bada isya. Boleh jendela dibuka lagi, pintu boleh dibuka lagi. Reasonnya naon? Reasonnya kalau di kepercayaan di sini ya. Kalau kepercayaan di sini kan ayah sandai kala dengan sandi kala. Jadi ada tanda perubahan waktu. Oke. Bahkan disebut kalau bahasa masyarakatnya hati-hati jang cenah rek sareup nama hati-hati nak kalau mau menjelang sore disitulah energi tidak baik akan masuk ke rumah. Bahkan sampai teluh itu masuknya jam 4 sampai jam 6 tuh mulai masuknya. Menurut kepercayaan yang di kita ada. Yang kebudayaan kita atau sudah alkulturasi? Di kita ada. Di kita ada. Sudah ada terlebih dahulu. Tapi ketika beranjak waktu, ya tahu sendiri kan anginnya tidak bagus lah kalau sore hari itu. Iya. Kita aja kalau kena angin sore hari lumayan kan sakit pundak dan leher. Ya. Jadi reasonnya itulah. Kita tinggal mau mensikapi yang mana monggo. Begitu. Intinya dua-duanya sebenarnya larangan itu teh bisa masuk akal kalau misalnya kita telaah. Ada penjelasan logis. Ada gitu. Penjelasan logis. Semua alkulturasi gitu. Betul. Gitu. Nah kalau ingat nggak dulu? Jangan main ke situ sangat. Ingat kan? Ya. Sangat tuh angker ya. Ya, angker. Jangan main ke daerah situ angker. Nah biasanya daerah-daerah yang angker itu daerah konservasi biasanya. Konservasi ya, yang dilindungi berarti. Yang dilindungi. Jadi jangan main ke kalebak atau lembah ya. Atau lembah, jangan diam di pohon yang ada di lembah itu. Sangat atau angker. Nah itu biasanya kalau lembah itu kan
terdapat mata air agar tidak dieksploitasi. Mun aya nama merenya teu meunang ulin ka Pindad padahal itu gudang mesiu. Ya. Benar teh. Kade gitu bisa Tong ngerokok di pom bensin tah nya gitu. Jika orang Cirebon. Oh, berarti tidak kalau begitu saya menganalisa omongan Mang Lutfi teh bahwa semua kepercayaan itu belum tentu isinya adalah supranatural. Betul. Ya. Karena masyarakat kita zaman baheula terbelakang. Ya, satu feodal. Satu feodal. Dua, kalau diterangkan secara sains mah liar teuing. Kan Kang Oe juga ketika saya ngomong beberapa pembicaraan, apa itu biar artinya kayak gitu kan. Makanya biasanya para sesepuh ngasih tahu warga, biasanya keluarnya dari sesepuh, sesepuh desa, sesepuh kampung gitu ya, sesepuh kota, biar lebih gampang dan langsung efektif, disangatkan lah, diangkerkan. Ya, ngerti. Kita kan harus ngobrol teh dengan sesuatu teh dengan siapa lawan bicara kita yang kita hadapi, benar teh gitu. Oh, kita harus bicarakan ini aja dulu. Ya, saya pernah dengar ngomong Mang Budi Dalton nya yang ngomongkeun teh sangkuriang anak anjing eta we heula. Eta we heula gitu ya. Siloka ya, yang harus gitu nya meureun nya. Iya, betul gitu. Termasuk barangkali sebenarnya kepercayaan orang-orang terhadap jurig-jurig. Benar tuh? Ya, bisa jadi. Bisa jadi gitu. Di situ aya pocong. Jantan tuh. Gitu ya. Pocongnya teh. Yang saya tanyakan, kuntilanak dapat dasternya dari mana? Ya. Ngan orang ge ieu teh nya mikirna kieu. Kuntilanak kan cicingna tangkal. Berarti eta jurig kerhirupna teu meunang nu gendut karena tinggal ruling gampang mengidentifikasi hantu itu. Kalau tanggal tua dia pasti nangis. Tanggal muda dia pasti ketawa. Oh gitu. Iya, pokoknya kalau Kang Oe di jalan tiba-tiba ada makhluk metafisik gitu ya. Akhir bulan udah itu. Akhir bulan karena udah tua. Karena dia udah gede kolektor atau mah. Tapi ketika gitu. mentang-mentang awal bulan gitu. Mentang-mentang awal bulan. Asal ngomong kemana-mana sih ama Pi. Karena orang tidak pernah mengidentifikasi ya kenapa kalau Kunti itu hanya cuma bisa nangis sama ketawa. Akhirnya saya identifikasi sendiri. Oh, awal bulan palingan nih. Jadi tanggal 15 kan itu Kunti seri. Cerik nangis. Hiji nepi ke tanggal 10 seri ya, gitu. Betul. Lumayan ya teori yang sebenarnya nggak perlu didengarkan juga gitu nya. Oke. Sekarang itu teh pengaruh-pengaruh seperti itu, Vi, gitu. Terjadi oge nggak sampai saat ini yang bisa dipercayai nama kebudayaan kitanya gitu. Seiring perkembangan zaman ya. Tapi semakin lama semakin tergradasi juga nanya. Ya, semakin karena ilmiah itu. Semakin kesini ada beberapa hal yang semakin hilang. Mungkin dianggapnya oleh orang sekarang ini tidak praktis. Oke. Contoh, ketika budaya hawu, seeng, asepan, ngisikan digantikan oleh magic jar simple. Bener kan? Ya. Padahal di budaya hawu, di budaya menanak nasi itu kan terdapat beberapa larangan-larangan. Itu kan sebuah cult ya. Sampai gini aja, mungkin kita pernah ngalamin, Vi, itu nasinya jangan disimpan di lantai, kamu tidak sopan gitu. Itu kan sebuah penghormatan kita terhadap nasi. Nah, kalau sekarang balik lagi ke penghormatan pun malah dianggap wah, nasi mah jahat gitu kan. Bikin gendut. Padahal yang berubah kan pola hidup kita. Nah, hal-hal seperti itu biasanya terkikis oleh hal-hal atas nama praktis. Atas nama ilmiah, benar. Praktis dulu.
riuh atuh neangan suluhna di mana. Ya, kudu ngumbah seeng geus eueuh seeng mah begitu nya. Kudu ngisikan. Udah airnya terbatas kan sekarang. Okay. Ketika ada magic jar itulah jawaban katanya. Jawaban dan kemudian pengaruh itu tergradasi lagi. Ya betul. Padahal gitu. waktu saya ke Jerman tuh 2017, ternyata di Jerman sekarang lagi ramai memakai tungku. Kembali mereka sih. Kunaon? Kata mereka ini lebih sehat. Lebih sehat. Lebih sehat kata mereka. Itu juga sangu disetrum juga ayeuna. Yes. Oke. Atau begini, sebuah kepercayaan seperti apa? Kalau mau nikahan Nah, ada siraman, siraman itu kan. Itu akulturasi. Atau akulturasi itu biasanya di beberapa tata cara. Jadi kalau dulu isi upacara siraman ngeyeuk seureuh gitu ya, jampe harupat kan. Ketika sudah ada mulai kalimat Bismillahirrahmanirrahim, nah udah itu udah akulturasi itu. No. Gitu. Akulturasi ke salah satunya mere amplopnya. Bener deh. Berarti akulturasi jeung kapitalis eta gitu nya. Bener deh gitu. Ai Wali Songo di mere amplop. Kanjeng Sunan ini amplopnya. Aya amplop nuhun tos merawat di sini. Sudah ceramah di Kudus, di Gunung Muria iya. gitu. Eta kan akulturasi sebenarnya zaman baheula. Ya ini mah yang menarik lah gitu kan, orang-orang teh banyak yang bicara tentang sampai hari ini ngudak jurig gitunya. Jurig jadi konten lah sekarang. Jurig jadi konten sebenarnya itu juga ada pengaruh dari kultisme teh nya. Bahwa jurig teh bisa ningalikeun segala macam itu kan kultisme oke. Dan harus dipahami bahwa itu tuh sebenarnya terkadang adalah akulturasi yang siloka itu. Ya. Bener kan? Lumayan lah. Ya. Lumayan pengaruhnya gede kan eta? Ya, betul. Gitu. Jadi kan kalau dulu bahkan kayak gini. Para orang tua itu memang sengaja nyimpen makhluk metafisik di satu tempat karena satu konservasi itu tadi, atau ada satu tempat sakral yang disembunyikan. Aya emas disumputkeun. Ya misalnya gitu. Ya bisa. Ya. Biasanya beberapa daerah bisa dilihat dari namanya udah ketahuan, jadi kayak Kandang Wesi gitu ya. Ini kampung apa? Kampung Kandang Wesi. Lihat aja. Wesi gitu. Di daerah tersebut pasti ada pengrajin pembuat golok, cangkul. Berarti di daerah tersebut banyak mengandung logam besi. Oh ya. Bahkan satu daerahnya tuh anu ieu mah ulah ieu mah geus leuweung larangan cenah. Gitu. Ini nanti nyambungnya sama toponim itu. Ya, kan toponim kayak hal lain yang akan kita bahas. Iya, Mas saya sih cuma pengen bicara seperti ini, Vi, gitu. Ya, saya teh pengen membuka paradigma pemikiran yang lain terhadap orang-orang yang sangat percaya terhadap bahwa itu tidak bahwa juga aya genderuwo, aya kunti, aya tuyul, negara itu teh. Yang saya baca, saya dengar bahwa itu sebenarnya ada kultisme yang dibawa. Memang aya benar gitu, aya jurig nu ngaranna kunti segala itu teh bukan produk lokal urang-urang. Yang saya dengar teh. Betul. Sebenarnya kalau secara jenis hantu jadi ngomong horor. Ya tidak naon. Saya mah kita membuka ini gitu. Jadi kalau secara tadi ya horor begitu ya. Paparannya itu sama loh. Indonesia, Vietnam, Burma, Thailand, Malaysia, Singapura udah jelas itu. Hantunya mirip-mirip. Jurignya mirip-mirip. Coba nonton film horor Thailand. Pasti aya siga kuntilanakna aya, pocongna ada, tuyulnya ada, sampai apa yang kayak leak. Leak. Kuyang gitu. Cuma kalau leak beda lagi. Itu salah interpretasi.
Jadi kalau leak itu sebenarnya puncak kemakrifatan seorang manusia, seorang umat. Oke. Itu menurut Kepercayaan teman saya yang dari Bali ya. Nah, kebetulan kalau ini jangan salah mengartikan, leak itu bukan seperti yang digambarkan yang kayak kuyang katanya. Kalau orang yang sudah jadi leak itu kalau di Islam itu apa ya? Insanul kamil, sudah insanul kamil. Kalau di Sunda disebutnya udah suwung. Nah, kalau di sana tuh kalau sudah punya leak berarti mereka sudah sampai titik kulminasi. Selesai dengan dirinya, selesai dengan urusan keduniawiannya. Itu leak. Tadi dibahas Mana? masalah jurig bangsa sama di Thailand. Sama ya? di Thailand. Kan paling ngomongnya kita kayak pang si sepang pang. Kan kalau di Thailand kunti tuh nang nak. Sarua kuntilanak. Nang nak. Nya. Sawadikap sidakep. Nah. Oh gitu. Oh ya. Sawadikap sidakep berarti kita itu harus sebuah kepercayaan bahwa kita itu ketika bertemu orang kita harus menghormati dan mendengarkan apa yang orang yang kita temui itu utarakan. Sidakep bari balem cenah di kelas, ingat gak dulu? Ya. Sawadikap ya itu sama-sama aja tuh turunan katanya sama. Hampir sama berarti memang satu paparan budaya. Iya. Dipercayai bahwa itu sebenarnya. Ya bahkan ini cerita Mang Dalton ya. Mang Dalton waktu dia ke Thailand, tolong cariin ada satu prasasti di belakang Angkor Wat ya. Pagoda tuh ya Angkor Wat tuh. Angkor Wat lah kayak Apa yang pagoda itu lah. Dia mencari ke belakang, akhirnya nemuin ini prasastinya, tolong dibacain. Dibaca ya kalau bahasa tulisan Latinnya the Head Office of Governor of Java. Head Governor of Java. di itu teh di sana. Artinya teh justru prasasti itu bahasana eta. Ya kayak di kita Governor Java. Gubernur Jawa. Oh, luar biasa. Nah, kayak di kita di Bandung sudah ada kedutaan besar kerajaan Muang Thai di Bandung. Di Jalan Cihamplas yang sekarang jadi FO Paris Van Java namanya. Di dekat Advent, seberangnya Advent. Dianap studio Ismanya. Iya, dianapnya di bawah di dekat Advent lah seberangnya. Kalau ada FO tulisannya Paris Van Java, nah itu bekas gedung kedutaan besar kerajaan Muang Thai. Jadinya teh. Berarti bahkan kalau Raja Thailand datang ke Indonesia, yang paling pertama ditemuin itu ke Curug Dago, bukan ke presiden dulu. Nah, Curug Dago. Karena mereka mengikuti jejak leluhurnya Sri Rama 3 sama Sri Rama 9 kalau salah. Itu Sri Rama 3 dulu menganggap bahwa leluhurnya berasal dari di sini di Curug Dago. Orang Thailand teh di Curug Dago. Kan ada prasasti di Curug Dago. Ya kepada orang Thailand bahwa Anda harus tahu bahwa Anda di Kecamatan Cibenying berartinya. Anda teh bala sama kita gitu kan. Barudak terminal Dago adanya berarti. Maka kan tempat tinggalnya kan yang di Lamping. Yang di Lamping yang sekarang jadi tempat restoran itu kan. Restoran Lamping. Cipaganti. Nah itu Dahapati. Nah itu orang lama apa sih nyebutnya rumah Raja Siam. Nah balik lagi makanya berarti ada paparan kebudayaan yang sama. Perbedaan penyebutan aja sedikit lah, kuntilanak di sini di sana nangnak. Ketika makin ke sini kalau saya sih melihat ya tingkat tata keramanya yang menurun. Kela ada jauh tinggi ya. Ya menurutnya gini, kalau dulu mah ya udah hidup berdampingan aja kuntilanak sok cenah dina tanggal caringin. Silakan aja diam di kebon awi pocong mah. Kalau zaman sekarang kan mungkin karena informasi tersebut
informasi tentang tata krama hidup berdampingan itu semakin menipis, bahkan dieksploitasi jadi konten di YouTube. Nah itu kan degradasi moral sebenarnya. Padahal aya eta teh. Ada pastilah. Kunti teh. Pasti ada. Yakin. Yakin lah. Yakin. Nanti malam saya kirim ya. Hah? Ke rumah. Orang mah orang teu percaya tapi mau ningali gitu kumanya gitu karena menurut tapi itu kembali ya ke masalah cult. Bahkan ini cult ya. Kaum Tionghoa laku membeli kuntilanak. Laku dibeli sama mereka. Kunti. Untuk apa coba? Kenapa? Penglaris. Buat bisnis mereka. Ya bahkan kalau Kang Oi punya ngomong kebudayaan ya, bukan agamisnya. Dijadikan kebudayaannya begini. Bahkan Kang Oi bisa kalau ada temen yang indigo. Nanti saya tunjuk ya. Sok datang ke rumah makan A, B, C gitu lihat. Bawa temen yang indigo, pasti dia lihat semua. Pada ngegelantung. Tapi itu penglaris. Jadi kita bicara tentang kepercayaan atau kepercayaan itu di satu komunitas itu pasti percaya. Kan? Jadi percaya bahwa makhluk-makhluk yang tadi itu araya ada dan bahkan dieksploitasi menjadi penglaris. Kan kalau ada juga yang Tionghoa cuman beli kucing hip hop kan. Ya. Itu kumaha kepercayaannya. Ya, itu mah kepercayaan, tapi saya tuh kembali ke masalah hal yang metafisika aja kayak gitu. Ya. Menurut saya tuh kan gitu, kepercayaan itu yang tadi saya sampai Mang Lutfi tadi ngomong masalah bahwa pengaruh-pengaruh kepercayaan itu sampai siloka. Ya. Itu saya masih mengerti. Tetapi kemudian Mang Lutfi bahwa metafisika itu ada, saya rada kehelanan ya Mang Lutfi gitu ya. Kehelanan gitu. Berarti Anda mengokeykan dukun itu aya. Ya, kalau dukun itu pasti ada lah. Ya, maksudnya Anda percaya dengan hal-hal yang kayak gitu. Karena saya kan pernah proven sendiri ya. Penasaran jika Kang Oi? Ya. Bener nggak ini teh? Saya proven. Ya, makanya ketika diterangkan tentang santet, ya, santet itu prinsip dasarnya seperti WA. Nomor Kang Oi di dunia cuma ada satu, bener kan? Ya. Nah, berarti Kang Oi dengan kakak Kang Oi atau adik Kang Oi tanggal lahirnya kan masing-masing. Nah itu numerik. Oke. Weton disebutnya. Nah, ketika akan mengirim satu barang ke Kang Oi, Kang Oi mau ngirim si produser kita nih, kita santet nih, cari weton. Itu numerik berarti ya. Nanti tinggal benda yang akan dikirimnya itu tuh. Kalau di fisika disebutnya, kayak di fisika tuh, ini apa namanya? Di istilah fisika teh ada istilah fisikanya. Ya. Ini ada, ini nggak ada. Nah nanti si benda tersebut sampai ke sana melewati ruang dan waktu. Ya teorinya teori relativitas. Pertanyaan anak amun jaragoan orang Indonesia, kunaon orang dijajah 350 tahun atuh gitu. Kita ini dijajah tidak hanya fisik. Kita ini dijajah sampai ke doktrinasi. Kita ini dijajah sampai ke literasi. Kita ini dijajah bahkan sampai ke religi. Nah, kan di dalam satu proses penjajahan tersebut terdapat pihak-pihak yang bekerja sama. Jadi sebenarnya penjajah. Jadi santet ada. Ya saya agree for disagree-nya soal eta mah jadi masalah pan gitu. Ya, apa-apa. Karena kalau menurut tapi mudah-mudahan jangan kena. Tapi kalau tidak percaya silahkan. Kalaupun percaya ya nggak apa-apa. Ya. Gitu. Yang penting apa juga jangan kena lah udah. Jangan kena gitu. Ya karena kalau saya pikir banyak yang hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang itu untuk misalnya pelet
Nah, Ya. pelet umurnya pendek cuma 30 hari. Saya Tadi kumaha ongkos. saya sih kenapa saya tidak percaya karena saya sudah pernah keliling ke dukun pelet gitu. Dan orang selalu manggihan dukun pamajikanna teu garelis gitu. Amun orang jadi jago pelet Pasti mending maya urang di pelet. Sepela Suba, Ulan Guritno. Iya, mending urang pelet eta gitu. Nah, marana henteu gitu kan. Teu boga TV, teu boga YouTube sate gitu. Nah, ya, oke lah. Itu lupakan karena kita itu adalah sesuatu yang tidak perlu dibahas karena itu mempunyai ada ranah masing-masing lah itu mah. Karena mempunyai based on apa namanya data masing-masing ya gitu. Nah kembali ke kultisme eta sekarang pertanyaan anak. Saya sih melihat bahwa pengaruh ini memang sampai saat ini masih sangat kuat. Ya. Nah walaupun satu demi satu sudah yang tadi beas segala macam. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka mempengaruhi sehingga terjadi kita percaya dengan mengikuti. Biasanya hal tersebut approaching ke orang-orang besar dulu. Jadi kan kita dulu kan memakai kasta ya. Biasanya yang di approaching sama para pelaku praktisi ini orang-orang besar terlebih dahulu. Makanya dulu para raja tuh pasti punya tabib, punya tukang tenung, sampai ke para tukang ngitung primbon, ya. Nah itu turun temurun, akhirnya diikutin oleh jadi masyarakat. Jadi pengaruhi dulu orang pentingnya, ya, sehingga betul. ketika orang penting ngomong itu, masyarakatnya akan. Ya. Biasanya kalau orang-orang penting tersebut memakai hal praktikal seperti itu. Ketika menghadapi masalah besar di daerahnya, kemudian mengakar ke masyarakatnya, karena masyarakat taunya solusi itu seperti itu. Oke. Ya itu masalahnya. Kayak inilah, ingat gak? Kaligata ngaduruk samak, inget? Nya. Padahal kan liur itu lagi kan. Padahal ku kalek oge beresnya. Ya bener gitu. Padahal kekurangan zat kapur duduk sama rek naon nya. Bentol ayeuna mah kan segala samak meureun jaman baheula mah. Samak geus eueuh. Geus eueuh kok rek ngaduruk naon atuh nya. Berarti eta mun aya pasar kaduruk aya nu ngaduruk berarti eta kali penghuni pasar. Kali gata kabeh. Oke, Pi, gitu nya. Sedikit gambaran dari summary yang tadi bahwa kultisme itu memang terjadi di masyarakat kita, sehingga hal-hal yang sebenarnya bisa belum tentu logis tetapi dimasukkan kepada kepercayaannya, gitu betul, kan ya? Betul. Dan nanti pun akan terus bergeser. Bergeser. Apa kemudian kita akan akulturasi lagi nanti ke depannya, kemudian akan berkembang dan yang ini akan menghilang juga lama-lama, gitu ya, akan terus berlari. Kan dari budaya itu tadi pasti berputar terus dan ada hal pengganti sebenarnya fungsinya sama, nggak berubah, tapi yang berganti itu cara dan alatnya. Oke. Alhamdulillah, Vi. Gitu. Apakah saya capek ngawancara Anda? Capek aing mah gitu. Tapi jangan naon, Vi. Nuhun ya, Vi. Sekarang pertanyaan terakhir ya, Vi. Entong serius, Vi, da urang mah rek nanya ki, ai mana ti pemain band, ayeuna jadi budayawan kunaon? Saya mah enggak jadi budayawan. Naon atuh? Saya tuh hanya senang mempelajari apa hal yang saya temui. Oke, kenapa tertarik ke masalah saya ningali Anda cukup fasih terhadap bicara kebudayaan, kulturisme, toponomi, anu karar itu teh Anda cukup fasih. Kunaon tertarik? Balik lagi ke basic ya sebenarnya. Kalau di Indonesia itu untuk membangun kita punya 3 modal dasar. Modal dasar agraris, tanahnya luas dan subur dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua modal dasar maritim, lautnya luas. Yang ketiga modal dasar budaya. Jadi sebenarnya dengan modal dasar budaya ini kita bisa minimal dari mulai kita tahu akan jati diri kita, kemudian bisa memajukan ya minimal keluarga,
teman se-RT, se-RW, bagus-bagus ya bisa satu negara. Amin. Gitulah. Demikianlah cita-cita besar dari seorang mantan kene atau masih kene vokalis? Vokalis dalam masa istirahat. Oh, vokalis masa jeda sedang mengurus pensiun. Ayo Pe, urang udahain aja ya. Amin. Nah, nepi ka ayeuna urang teangan eta. Engkau masih anak sekolah S1 SMA urang teangan heula nepi ka ayeuna nya. Geus kuliah atau atau sudah jadi janda. Sudah jadi janda. Oke, alumni Platden nuhun ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ping geus can? Ieu teh strike treat ieu teh. Goblok sih.